Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sahabatku semua, sebagaimana kita ketahui bahwa calon guru penggerak angkatan 3 pada modul 2.3 tentang coaching, ada salah satu tugas dari pada ruang kolaborasi untuk membuat rekaman video, yaitu praktik coaching. Dan kali ini saya akan berkolaborasi dengan dua teman saya, yaitu Bapak Endi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, Bu Desi, apa kabar juga Bu Desi? Luar biasa. Ya, dan baiklah, saya Jum Sumiati akan berperan sebagai pengamat dan Ibu Desi akan sebagai coach dan Bapak Edi sebagai coachee. Nah, terlebih dulu saya akan membacakan kasusnya ya. Baiklah, di sini kasusnya ada rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Marilah kita saksikan bersama. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Pak masuk. Ya, Bu, terima kasih. Mohon maaf, Ibu lagi sibuk atau tidak? Biasa Pak lagi periksa hasil ulangan anak-anak. Nggak sibuk kok. Kalau begitu, mohon maaf saya mengganggu sebentar waktunya, Bu. Tidak apa-apa Pak Andi. Masih banyak waktu kalau buat periksa ulangan. Oh ya, ada apa ya Pak? Tumben nih ke ruangan saya. Begini, Bu. Saya ingin ngobrol dengan Ibu terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Kayaknya harus didiskusikan, Bu. Oh begitu Pak. Silakan Pak Andi mau mendiskusikan apa? Begini, Bu, terkait pelaksanaan supervisi kemarin, Bu, yang dilaksanakan oleh pengawas bina ke sekolah kita. Oh, jadi tujuan diskusi kita kali ini apa Pak? Jadi tujuannya yaitu saya mengharapkan sekali agar saya itu mendapatkan solusi. Untuk apa? Karena saya ingin mengklarifikasi atas permasalahan kemarin kepada kepala sekolah dan kepada Pak Pengawas, sehingga Pak Pengawas dapat lebih mengerti dan lebih paham apa yang saya lakukan kemarin. Oh begitu. Pantesan saya perhatikan kok Pak Endi kelihatannya ada yang dipikirkan. Baik-baik. Coba sebelumnya ceritakan masalahnya seperti apa sih Pak? Begini, Bu, kebetulan minggu kemarin itu Pak Pengawas itu supervisi ke kelas saya. Nah, singkat cerita, pengawas bina merasa keberatan bahwa saya mengajar hanya, mohon maaf, maksud saya mengajar tidak menggunakan buku. Tetapi saya jelaskan kepada Pak Pengawas bahwa meskipun saya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, saya tetap mengacu pada kurikulum. Tetapi kelihatannya Pak Pengawas merasa tersinggung oleh ucapan saya. Sehingga Pak Pengawas itu melaporkan saya kepada kepala sekolah, sehingga besok paginya saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Nah, dari hal itu saya merasa tidak semangat, Bu. Oh begitu. Jadi ini diskusi kita kali ini supaya Bapak bisa klarifikasi ke kepala sekolah serta ke Bapak Pengawas agar beliau tidak merasa tersinggung begitu? Iya, betul sekali, Bu. Oke, coba Pak, saya ingin tahu ada nggak rencana yang Bapak pikirkan terkait penyelesaian masalah ini? Ada, Bu.
Rencana saya adalah pertama menemui kepala sekolah dan ingin mengklarifikasikan kejadian sebenarnya ketika Pak pengawas ke kelas saya, tapi mungkin saya perlu seseorang untuk mengantar saya menemui kepala sekolah, Bu. Oh, rencana bagus sih, Pak. Terus, kira-kira siapa yang akan menemani Bapak menemui kepala sekolah? Nah, saya terpikir untuk meminta bantuan kepada Bu Desi untuk menemani saya menemui kepala sekolah agar saya tidak merasa canggung. Maksud saya begitu, Bu, ketika bicara dengan beliau. Hmm, baik, saya rasa rencana yang bagus ya. Insya Allah, Pak, saya bisa bantu Pak Endi menemui kepala sekolah. Nah, kapan kira-kira akan menemui kepala sekolah? Besok besok, Bu, pas jam istirahat, bagaimana Ibu Desi bisa atau tidak? Insya Allah saya bisa, Pak. Oh iya, terkait dengan klarifikasi kepada Bapak pengawas Bina, apa rencana yang akan Bapak lakukan? Nah, rencananya setelah saya menemui kepala sekolah dan mengklarifikasikan, saya akan meminta bantuan beliau menemani saya untuk bersilaturahim kepada Pak Pengawas Bina terkait kesalahpahaman kemarin. Terutama saya akan mencari sumber yang paling valid mengenai sumber belajar yang bisa digunakan, Bu, seperti itu. Oh, iya Pak, itu bagus menurut saya rencananya. Terus selain Bapak melibatkan kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan Bapak, karena ini memang tugas kedinasan ya, saya rasa Ibu Kepala Sekolah juga ikut bertanggung jawab atas persoalan yang dihadapi oleh bawahannya gitu. Iya, Bu, saya pikir juga demikian, Bu. Oh iya, kira-kira kapan Bapak menemui Pak Pengawas Bina? Insya Allah lusa, Bu. Oh bagus Pak, memang lebih cepat lebih baik ya. Semoga apa yang direncanakan Pak Endi bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Oh iya, besok jam istirahat saya tunggu di ruang guru ya. Nanti kita bersama-sama menemui kepala sekolah. Amin. Sebelumnya, saya terima kasih kepada Bu Desi yang sudah mau membantu saya. Insya Allah nanti besok saya pas istirahat saya temuin Ibu Desi di kantor. Iya, sama-sama Pak Endi. Sudah kewajiban saya membantu Pak Endi. Oh iya, gimana perasaan Pak Endi sekarang? Alhamdulillah sudah lega, Bu. Oke, oke, alhamdulillah. Terus ada lagi yang mau dibicarakan Pak? Tidak, Bu Desi, saya rasa ini sudah cukup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Desi yang telah membantu saya. Sama-sama Pak Endi. Jangan lupa ya, besok saya tunggu di ruang guru ya Pak. Sama-sama, Bu. Kalau begitu saya pamit pulang ya, Bu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa hebat Ibu Desi dan Bapak Endi. Menurut pengamatan saya atau observasi saya, langkah pertama dalam model Tirta yaitu yang pertama adalah tujuan umum. Seorang coach mengawali dengan menyampaikan pembuka yang sangat baik, kemudian menyampaikan juga pertanyaan-pertanyaan pembuka, dilanjutkan seperti oke, Pak, jadi tujuan diskusi kita sekarang apa nih gitu ya. Itu sudah terdapat dalam tujuan umumnya sehingga coach dan coach itu berkolaborasi menyepakati tujuan yang hendak dicapai dengan jelas bersama-sama ya. Kemudian dalam identifikasi pertanyaan juga bersifat terbuka dan coach itu mampu melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan tadi, kemudian mampu mengeksplorasi coaching, memberikan respon dengan lancar, dan potensi dan alternatif solusi itu semuanya tergali. Dan saya lihat coach itu aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Seperti coba ceritakan masalahnya gitu ya. Kemudian dalam langkah ketiga dalam rencana aksi
Coach juga memberikan pertanyaan terbuka yang reflektif, yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach, sehingga nampak sekali di sana ada pengembangan ide-ide alternatif solusi dan rencana yang dibuat coach itu sendiri. Seperti pertanyaan bagus dari coach, coba saya ingin tahu rencana terkait masalah tadi, kemudian seperti siapa yang menemani Bapak untuk menemani kepala sekolah atau menemui kepala sekolah, kemudian terkait klarifikasi kepada Bapak pengawas bina apa yang akan Bapak lakukan, itu pertanyaan-pertanyaan terbuka dalam rencana aksi. Dan yang langkah keempat adalah tanggung jawab juga. Sebagai coach juga sudah banyak bertanya tadi, mengarahkan coach mengambil komitmen. Dan diakhiri dengan besok itu perjanjian akan bertemu kembali untuk menemui Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Dan saya lihat di sini sebagai coach itu saya mengamati adanya menyamakan kata kunci gitu ya. Dan saya juga melihat dari bahasa tubuhnya coach juga bagus sekali. Kemudian menyelaraskan emosi juga ada. Kemudian ya coach sangat mendengar aktif sekali. Seperti memberikan respon, oh iya, kemudian tersenyum, dan coach juga di sana saya terlihat menjaga kontak mata ya Bu ya, bersama coach bagus sekali. Kemudian condong kadang-kadang si coach juga menyondongkan tubuhnya bagus itu ketika berbicara gitu ya, seperti agak condong ke depan gitu, itu bahasa tubuh mendengar aktif dengan bagus sekali. Kemudian coach juga sangat bagus menanggapi perasaan coach dengan tepat sekali. Pertanyaan-pertanyaannya sangat efektif. Itu pengamatan dari saya. Terima kasih banyak, dan sudah sesi kasus yang ketiga ini selesai sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.